Bab 1079. Berderak. Terdengar suara rem yang keras, dan pengemudi menginjak rem tepat waktu. Mobil-mobil di belakang juga berhenti darurat satu demi satu. Kepala, ada apa? Mu Wei tiba-tiba melirik Rong Hesu dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Rong Hesu tiba-tiba berhenti dalam kecemasan seperti itu. Tidak ada mobil di jalan ini, sangat sepi, ada apa denganmu? Rong Hesu berkata dengan suara dingin, lalu melirik ke depan dan ke belakang, ekspresinya menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan dingin, biarkan seseorang turun dari mobil, pisahkan kiri dan kanan, perhatikan. Semuanya, lengah. Mu Wei berteriak pada kerumunan melalui mikro walkie-talkie di pakaiannya. Setelah menerima perintah tersebut, puluhan dokter misterius bergegas turun dari mobil di belakang, segera mengepung mobil Rong Hesu, dan melihat sekeliling dengan dingin. Baik pengawalmu dan pengawal pemadam kebakaran bergegas keluar dari mobil, wajah mereka tenang, memegang pistol atau belati dengan erat di pinggang mereka, otot-otot mereka menegang, dan wajah mereka mengamati sekeliling dengan waspada, siap untuk menghadapi krisis dan serangan balik. Tapi 5 menit berlalu, dan jalan itu kosong. 10 menit berlalu dan jalanan kosong. 20 menit berlalu, dan jalanan masih kosong. Seorang anggota dari sekolah kedokteran misterius tiba-tiba menguap, merasa sedikit mengantuk. Benar-benar saat yang menegangkan, apakah itu saat kamu bisa mengantuk? Penjaga api segera bergegas dan menamparkan kepala anggota dokter misterius itu. Semua orang terdiam untuk beberapa saat, bahkan tidak ada lalat pun di jalan, di mana saat-saat menegangkan. Sesuai instruksi Lin Yu, polisi lalu lintas di persimpangan tadi kembali ke persimpangan setelah Rong Hesu dan yang lainnya masuk ke dalam ruas tersebut, terus mencegah masuknya kendaraan yang lewat. Namun, polisi lalu lintas di perempatan di depan ruas tersebut belum mundur dan mencegah kendaraan lain masuk. Saat itu tidak ada mobil di jalan ini. Sekelompok penggoda, sialan ini masih di bar udara. Pada saat ini, Cheng Sen, yang bersembunyi di bagian lereng bukit dari kebun raya, melihat pemandangan di bawah dengan teropong, dan berkata dengan gembira, Tuan, dia benar-benar mengagumkan. Kami mundur dan membiarkan mereka pergi, tetapi mereka tidak mau pergi. Pada saat ini, Pobo dan Mu Wei sudah menunggu dengan sedikit tidak sabar. Mereka melihat waktu dan tahu bahwa ini bukanlah cara untuk pergi. Mu Wei masuk ke dalam mobil dan bergegas ke Rong Hesu dan berkata, Tuan, kami kehabisan waktu. Jika Anda tidak pergi, Anda mungkin ketinggalan pesawat. Rong Hesu dengan tenang berkata tanpa berbicara, matanya melihat melalui kaca depan mobil ke arah depan lubang hitam, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, berbalik. Berputar. Mu Wei tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan sedikit terkejut. Dia buru-buru bertanya, Tuan, mengapa Anda berbalik? Tidak ada mobil di depan Anda. Bukankah kita harus buru-buru dan pergi dari sini sekarang? Bagaimana kalau kamu bukan lawan He Jiarong? Rong Hesu mendengus dingin, lalu mengangkat dadanya dan berkata dengan bangga, aku baru saja mengatakan itu di jalan itu. Kecelakaan itu terjadi begitu mendadak sehingga beberapa mobil menabrak jalan. Itu semua diblokir, bagaimana mungkin itu kebetulan seperti itu? Ini jelas-jelas He Jiarong sengaja diatur. Ya, saya baru saja memikirkannya. Huawei tampak serius dan mengangguk setuju. Jadi, kecelakaan mobil di jalan itu jelas dirancang untuk kami, dan jalan itu sudah lama tidak dibersihkan. Kalau mau naik pesawat, kami hanya bisa memutar. Hanya ada 2 jalan yang tidak terhalang. Jika kita tidak bisa melewatinya, secara alami kita akan pergi ke sini, dan jalan ini telah menjadi tempat paling cocok bagi mereka untuk menyergapku. Rong He berkata dengan nyaman, nadanya cukup mandiri, dan dia melanjutkan, sayang He Jiarong masih terlalu lembut. Tentu saja, mungkin juga dia memiliki keberatan. Lagi pula, dia adalah pahlawan besar untuk negara dan rakyat. Orang biasa berpikir bahwa untuk tidak melukai orang yang tidak bersalah,
dia hanya bisa membersihkan jalan ini. Aku tahu maksudmu. Dia pasti mengira kita melihat jalan yang lebar. Bahkan jika kita curiga, kita hanya ingin pergi melalui sini ke bandara secepat mungkin, dan dia menyergap kita di belokan yang paling cocok di depan. Mu Wei melanjutkan kata-kata Rong Hesu, dan pada saat yang sama dia melihat ke arah belokan di kejauhan, dan mendengus dengan jijik, kamu sedikit lembut dengan bos. Memang, meskipun dia sangat pintar, dia masih agak pendek di depanku. Rong Hesu mendengus, wajahnya penuh kemenangan, dan kemudian dia memberi isyarat dan berkata, mari kita mengubah cara kita dan mengambil jalan di kebun raya yang baru saja Anda sebutkan. Tempat-tempat yang lebih berbahaya seringkali merupakan tempat teraman. Iya. Mu Wei Chong Rong Hesu mengangguk, lalu segera menyapa orang-orang di belakang untuk kembali, dan menyuruh mereka berjalan di jalan di kebun raya. Sialan, aku kembali. Cheng Sen mencengkeram teropong erat-erat, dan terkejut melihat pemandangan ini. Untuk beberapa waktu, dia mengagumi 5 tubuh yang dilemparkan Lin Yu ke tanah, dan dia benar-benar diberhentikan oleh Tuan He. Faktanya, dia tidak tahu bahwa strategi Lin Yu didasarkan pada mengetahui diri sendiri dan mengetahui musuh dalam 100 pertempuran. Jika Lin Yu sudah menemukan karakter mencurigakan Rong Hesu, maka trik ini tidak akan berhasil. Cheng Sen buru-buru mengeluarkan walkie-talkie, dan polisi lalu lintas di persimpangan tadi memerintahkan, Rong Hesu dan yang lainnya akan kembali, kamu harus pergi. Sebagai kapten polisi kriminal di biro kota, kemampuan berpikirnya yang cermat tidak tercakup, mengetahui bahwa jika polisi lalu lintas tidak mundur tepat waktu dan ditemukan oleh Rong Hesu, hal itu juga akan membangkitkan kecurigaan Rong Hesu. Setelah memberi perintah, Cheng Sen buru-buru memanggil Lin Yu. Hei, saudara Cheng, bagaimana situasinya? Lin Yu dan yang lainnya di kebun raya juga cemas. Bagaimanapun, tidak ada yang 100% yakin. Jika Rong Hesu tidak berhati-hati seperti yang dia pikirkan, bahkan jika dia kehilangan gerakan ini dengan bersih, bahkan yang terakhir kesempatan untuk mencekik Rong Hesu telah hilang. Li Zenseng dan 100 orang Tuan Seng juga menyerbu dan mendengarkan dengan seksama. Tuan He, kamu luar biasa. Apa yang kamu harapkan tidak buruk, Rong Hesu dan yang lainnya tidak berani lewat dan berbalik dan kembali. Cheng Sen melapor kepada Lin Yuhui dengan gembira, dan kemudian dia buru-buru menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan serius, tapi aku tidak tahu apakah dia memilih untuk pergi kepadamu, atau kembali ke jalan sekarang, dan menunggu dengan sabar untuk membersihkannya. Untuk mencegahnya dari curiga, aku akan kembali. Saya tidak berani mengirim seseorang untuk mengikutinya, tetapi ada pengawasan di jalan, dan Anda dapat melihat pergerakannya, tetapi mungkin ada sedikit penundaan. Tidak masalah jika Anda menunda, Saudara Cheng, Anda sedang menonton. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban, dan berkata, begitu mereka memilih untuk memasuki kebun raya, kamu segera menutup jalan. Saya tahu, Tuan Ho. Cheng Sen buru-buru berkata, bagaimana setelah itu, apa yang harus saya lakukan setelah itu? Kumpulkan mayatnya. Lin Yu berkata dengan dingin, tanpa sedikit pun emosi.